Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas L Metodologi Penelitian akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu tentang designing a qualitative study atau desain dari penelitian kualitatif. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama-tama adalah saya sendiri, yaitu Ria Febrilia dengan MPM akhir 085. Lalu yang kedua ada Fitra Novakandi dengan MPM akhir 096. Lalu yang ketiga ada Bintang Pradipa dengan MPM akhir 090. Lalu yang keempat ada Muhammad Asrul Zulmi dengan MPM akhir 342. Baik, yang pertama di sini ada memahami penelitian kualitatif. Nah, pada slide ini kita membahas inti dari penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan konteks yang dialami oleh peserta penelitian. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dan statistik, penelitian kualitatif menekankan pada cerita, pandangan, dan pengalaman manusia secara mendalam. Nah, di sini ada proses penelitian dilakukan di lingkungan nyata, bukan di laboratorium. Artinya, peneliti harus terjun ke lapangan, mengamati, mewawancarai, dan berinteraksi dengan partisipan. Nah, di sini peneliti sendiri menjadi instrumen utama menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dokumen, dan data visual. Nah, analisis dalam data penelitian kualitatif ini juga bersifat fleksibel dan berkembang, menggunakan proses induktif yaitu menyusun tema dari data, namun juga tetap mengecek kembali secara deduktif. Jadi kunci utama pendekatan ini adalah suara partisipan, seperti apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan alami menjadi prioritas, bukan asumsi dari peneliti sendiri. Nah, pendekatan ini cocok digunakan ketika kita ingin memahami fenomena secara mendalam, ketika variabel tidak bisa diukur secara angka, atau ketika kita ingin menggali pengalaman manusia yang kompleks dan unik. Oke, yang selanjutnya di sini ada melaksanakan penelitian kualitatif. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang proses dan peran peneliti dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini membutuhkan komitmen waktu yang cukup panjang di lapangan untuk membangun hubungan dan rasa percaya dengan partisipan. Selain itu, peneliti juga harus siap mengelola data dalam jumlah besar seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain yang terkait. Nah, proses penelitian ini dimulai dari merumuskan masalah dan menyusun pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka. Nah, pertanyaan ini memungkinkan partisipan menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Data kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber dan dilakukan proses coding hingga akhirnya ditemukan tema-tema utama. Nah, untuk menjaga keakuratan data, penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan teknik validasi seperti triangulasi, member checking, atau review oleh peneliti lain. Pada tahap laporan, narasi ditulis secara detail dengan menghadirkan kutipan langsung dari partisipan untuk memperkuat temuan. Nah, sebuah penelitian kualitatif yang baik ditandai dengan kedalaman data, kejelasan pendekatan metodologis, transparansi peran peneliti, dan penerapan etika di setiap tahap. Tujuannya bukan hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga menggambarkan uh, fenomena secara kaya dan bermakna sehingga pembaca seakan ikut merasakan situasi penelitian. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai elemen in all phases of the research. Jadi, membahas mengenai elemen dalam semua tahap penelitian. Nah, etika dan narasi dalam penelitian kualitatif itu mencakup, jadi peneliti itu membentuk narasi penelitian dari proses pengumpulan hingga analisis data. Nah, cerita itu disusun seperti penelitian ilmiah, disusun dari masalah, lalu pertanyaan, lalu metodenya, lalu hasilnya. Nah, pengalaman pribadi peneliti itu mempengaruhi interpretasi dari hasil penelitian. Nah, suara partisipan itu ditampilkan secara langsung melalui dialog. Jadi peneliti ini sangat memperhatikan etika penelitian di setiap tahap, mulai dari masuk ke lokasi penelitian,
melibatkan partisipan hingga mengumpulkan data pribadi dan emosional. Jadi etika ini tuh meliputi beberapa hasil penting seperti menghargai waktu dan usaha partisipan dengan memberikan timbal balik yang sesuai, atau biasanya itu disebut dengan reciprocity. Lalu meninggalkan lokasi penelitian dengan baik agar partisipan itu tidak merasa ditinggalkan. Lalu menghindari dampak negatif terhadap lokasi penelitian atau kelompok rentan seperti anak-anak atau masyarakat yang terpinggirkan. Lalu menjaga keseimbangan kekuasaan antara peneliti dan partisipan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, pengantisipasi dan menangani situasi sensitif, misalnya itu jika menentukan kegiatan yang ilegal. Lalu menjaga kerahasiaan dan menghormati hak kepemilikan data penelitian. Lalu menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif sehingga menghormati identitas dan budaya partisipan. Nah, selain itu, penelitian yang dilakukan di lingkungan kampus itu harus mendapatkan izin dari komite etik atau biasa disebut dengan institutional review board untuk memastikan bahwa hak privasi dan keselamatan partisipan itu terlindungi dan mereka itu bebas untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa resiko. Selanjutnya adalah mengenai ethical issues during a phase of the research process. Jadi membahas mengenai etika dalam isu etika selama semua fase proses penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, isu etika itu bukan hanya muncul saat peneliti itu mengumpulkan data, tetapi bisa muncul di setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan hingga publikasi hasil. Karena itu peneliti harus merencanakan sejak awal bagaimana menghadapi masalah dari etika yang muncul terjadi. Jadi banyak orang itu mengira persoalan etika itu hanya muncul ketika wawancara atau observasi dilakukan, padahal itu tidak benar. Jadi etika itu perlu diperhatikan sejak tahap sebelum penelitian dilakukan, saat memulai penelitian, saat mengumpulkan data, saat menganalisis data, saat melaporkan hasil, hingga ketika penelitian itu dipublikasi. Nah, setiap tahap ini memiliki resiko etika yang berbeda dan peneliti itu harus menyiapkan cara untuk mengatasinya. Hal-hal etis yang perlu dipertimbangkan antara lainnya menurut Weiss dan Fine tahun 2000 itu menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti, yaitu menyadari posisi diri dari seorang peneliti tersebut. Apakah sebagai orang dalam atau luar dari kelompok partisipan. Lalu menghadapi isu-isu sensitif yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Lalu menjalin hubungan yang saling menghargai tanpa memberikan label yang negatif atau stereotip pada partisipan. Lalu memahami suara partisipan benar-benar terwakili dalam hasil penelitian. Jadi menyertakan refleksi diri peneliti, yaitu menjelaskan siapa peneliti dan bagaimana latar belakang bisa mempengaruhi penelitian. Lalu waspada terhadap kelompok yang rentan, lalu ketimpangan kekuasaan dan risiko terhadap partisipan. Nah, di sini tuh ada etika sebelum penelitian. Jadi sebelum penelitian dan saat uh, saat mengumpulkan data. Jadi ketika sebelum penelitian itu peneliti itu harus mendapatkan izin dari lembaga resmi, memahami dan mengikuti standar etika penelitian dari organisasi profesional, lalu mendapatkan izin dari pihak lokal atau lembaga terkait, lalu memahami lokasi penelitian, tidak memiliki kepentingan tertentu terhadap hasil penelitian. Lalu jika penelitian itu dilakukan oleh lebih dari satu orang,
Pembagian penulis perlu disepakati sejak awal agar tidak terjadi konflik. Nah, ketika mengumpulkan data uh, melalui wawancara atau observasi, maka perlu diperhatikan bahwa peneliti itu harus meminta izin dari pihak berwenang atau pemegang kebijakan di lokasi penelitian. Lalu peneliti itu wajib menjelaskan bagaimana kegiatan peneliti akan mengganggu sedikit mungkin aktivitas dari lokasi tersebut. Lalu tujuannya adalah agar peneliti itu tidak merugikan atau mengganggu keseharian dari partisipan. Selanjutnya kita akan bahas when to use qualitative research. Jadi kita harus tahu ya kapan kita harus menggunakan penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ketika kita melakukan studi atau penelitian suatu kelompok atau populasi yang dimana mengidentifikasi variabel yang sulit diukur atau mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan. Nah, kemudian yang kedua itu ketika membutuhkan pemahaman yang kompleks dan rinci tentang masalah. Yang ketiga itu ingin memberdayakan individu untuk berbagi kisah mereka, mendengarkan suara mereka, dan meminimalkan hubungan kekuasaan yang sering terjadi antara peneliti dan peserta dari penelitian. Kemudian ingin menulis dengan gaya sastra yang fleksibel, menyampaikan kisah, teater, atau puisi tanpa adanya batasan struktur penulisan akademis formal. Nah, kemudian itu ingin memahami konteks atau lingkungan di mana peserta penelitian menangani suatu masalah atau isu. Selanjutnya itu ketika teori-teori yang ada itu tidak memadai untuk populasi atau sampel tertentu, atau teori-teori yang ada itu tidak cukup menangkap kompleksitas masalah yang kita teliti. Yang terakhir yaitu ukuran kuantitatif dan analisis statistik itu tidak sesuai dengan masalah yang akan kita teliti, maka kita harus menggunakan kualitatif. Nah, selanjutnya the process of designing a qualitative study. Jadi, langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif itu apa aja ya. Nah, sebenarnya itu tidak ada struktur yang disepakati secara umum mengenai cara merancang penelitian kualitatif. Nah, tapi ada yang harus dilakukan. Yang pertama itu preliminary consideration atau pertimbangan awal, yakni penelitian kualitatif itu termasuk ke dalam proses metode ilmiah. Nah, scientific method ini itu dapat dideskripsikan atau dijelaskan dengan mencakup masalah, hipotesis, data collection, the result, dan pembahasan. Nah, ada pula langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu peneliti harus menerapkan prosedur pengumpulan data yang ketat. Kemudian peneliti harus merumuskan studi dalam kerangka asumsi dan karakteristik pendekatan kualitatif dalam penelitian. Kemudian peneliti harus menggunakan pendekatan dalam penyelidikan kualitatif. Nah, di sini tuh dalam buku ini tuh ada 5 pendekatan yang harus kita ketahui ya. Nah, kemudian di sini peneliti itu memulai dengan fokus atau konsep tunggal yang dieksplorasi. Kemudian studi ini itu penelitian ini itu harus mencakup metode yang dirinci seperti pendekatan yang ketat dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Nah, kemudian peneliti itu harus menganalisis data menggunakan tingkat abstraksi yang beragam, jadi harus objektif ya. Nah, kemudian peneliti itu menulis dengan meyakinkan sehingga pembaca merasa seolah-olah itu ada di sana. Kemudian penelitian ini itu harus mencerminkan sejarah, budaya, dan pengalaman pribadi dari peneliti. Yang terakhir, penelitian kualitatif dalam studi itu yang baik itu harus bersifat etis. Baik, selanjutnya kita masuk ke the general structure of a plan or proposal. Jadi di bagian ini menjelaskan bahwa tidak ada satu format baku untuk menulis
rencana atau proposal dalam kita meneliti secara kualitatif. Jadi format ini bisa berbeda tergantung apa? Tergantung paradigma yang digunakan. Misalnya konstruktivis, transformatif, sama interpretif. Lalu ada tujuan penelitiannya itu bagaimana, serta posisi peneliti sebagai refleksivitas dan etika. Namun dalam buku ini itu memberikan 4 contoh format umum yang bisa dijadikan panduan dasar untuk menyusun proposal penelitian kualitatif. Oke, format yang pertama, pendekatannya itu secara konstruktivis atau interpretivis, di mana ini menekankan pada pemaknaan subjektif yang dibangun dari pengalaman partisipan dan interpretasi dari peneliti tersebut. Jadi struktur proposalnya itu ada introduction, di mana berisi pernyataan masalah, lalu ada tinjauan pustaka tentang isu tersebut. Kedua, ada purpose of the study atau tujuan dari penelitian itu. Lalu ada research question atau pertanyaan terkait penelitian itu. Lalu ada delimitation and limitation. 5 ada prosedur, di mana ini berisi karakteristik penelitian kualitatif dan asumsi filosofis. Lalu ada pendekatan kualitatif yang dipilih. Lalu ada peran peneliti, prosedur pengumpulan dan analis data. Lalu ada strategi validasi. Lalu ada juga struktur naratif laporan dan isu etika yang diantisipasi. Ini masuk pada struktur prosedur. Yang keenam ada signifikasi of the study. Jadi signifikan dari penelitian tersebut. Lalu ada preliminary pilot finding. Ke-8 ada expect outcomes, dan yang ke-9 ada evidence, yaitu berisi pertanyaan wawancara, form observasi, jadwal, dan anggaran. Jadi format ini paling umum lah digunakan untuk proposal kualitatif. Kenapa? Karena ini sebagai instrumen utama yang bersifat reflektif dan berfokus pada makna dari partisipan tersebut. Dan juga struktur ini juga menekankan transparansi proses penelitian dan etika penelitian sejak awal. Format yang kedua ini berlandaskan pendekatannya secara transformatif. Jadi misalnya penelitian tentang kelompok marginal, isu gender, atau keadilan sosial. Jadi pada struktur proposal ini menekankan tambahan yaitu menyatakan isu advokasi atau transformatif tadi. Lalu prosedur pengumpulan data ini menekankan kolaborasi dengan partisipannya. Dan hasil yang diharapkan adalah perubahan nyata bagi kelompok yang diteliti. Jadi pendekatan ini melihat penelitian bukan hanya untuk memahami fenomena saja, tapi untuk mengubah suatu kondisi sosial gitu di masyarakat. Jadi penelitian ini berperan sebagai advokat, bukan hanya pengamat. Jadi adanya keterlibatan peneliti dan partisipan dalam seluruh proses, dari desain hingga validasi. Ini menjadi ciri khasnya dari pendekatan transformatif. Format yang keempat adalah pendekatan secara teoritis dan interpretif. Ini menggunakan lensa teoritis tertentu seperti feminisme, teori ras kritis, atau etnisitas untuk membingkai sebuah penelitian. Jadi struktur dari proposal ini seperti biasa ada introduction, di mana berisi latar belakang, tujuan, dan signifikansi dari penelitian tersebut. Lalu ada literatur review, ini menyoroti teori atau tradisi teoritis yang digunakan oleh peneliti dalam proposalnya. Lalu ada desain dan metodologi, ini berisi pendekatan umum dan alasan pemilihannya. Lalu ada berisi pemilihan lokasi dan sampel, akses peran, kepercayaan, dan hubungan timbal balik. Adapun biografi pribadi peneliti, ada pertimbangan etis dan politis, dan metode pengumpulan dan analisis data, serta berisi strategi untuk menjamin trustworthiness dan credibility. Yang keempat, strukturnya adalah dance. Ini seperti tadi ya, ini bedanya berisi surat izin, detail pengolahan data, timeline, sama anggarannya. Nah, pokoknya format ini menonjolkan refleksivitas dari peneliti serta peran teori sebagai kacamata dalam melihat fenomena tersebut.
Jadi selain isu etika, juga dibahas dimensi politik penelitian. Siapa yang diuntungkan, siapa yang bersuara, dan bagaimana representasi partisipan yang dihasilkan. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.